Berabad-abad lamanya, Pulau Kalimantan menyimpan rahasia yang tak terucap. Di balik tirai lebat hutan hujan tropisnya, alam bekerja dalam diam, membentuk simfoni kehidupan yang tak tergantikan. Lembah yang diselimuti kabut pagi, rimba yang belum tersentuh mata manusia, dan suara-suara misterius yang terdengar dari kerapatan pohon, menjadi saksi bisu kehidupan liar yang nyaris tak terlihat. Di antara ribuan spesies yang mendiami pulau ini, terdapat segelintir makhluk bersayap yang tidak ditemukan di tempat lain di muka bumi. Mereka bukan sekedar burung, mereka adalah fragmen dari sejarah evolusi yang unik, lambang keanekaragaman hayati yang menjadikan Kalimantan sebagai surga terakhir dunia. Salah satunya, madi hijau kepala putih atau Calyptomena whiteheadi, tampil seperti permata hidup yang bersembunyi di antara lumut dan dedaunan lembab. Namun sang permata ini bukan satu-satunya harta tersembunyi. Di balik bayang-bayang pohon raksasa, makhluk lain ikut bernyanyi. Tiong batu Kalimantan atau Bornean bristlehead, burung yang nyaris mistis dengan warna mencolok dan perilaku sosial yang kompleks. Keduanya hanya sepotong kecil dari kisah besar yang akan kita telusuri. Inilah kisah tentang kehidupan liar yang hanya bisa ditemukan di satu tempat di dunia. Selamat datang di Pulau Kalimantan. Saat matahari mulai menembus celah kanopi, suara alam pun menggema dari segala arah. Kepodang hitam atau Oriolus hosii, dengan bulunya yang gelap pekat dan suara yang nyaring, menjadi pengingat bahwa keindahan bisa datang dalam bentuk yang paling sederhana namun kuat. Ia melompat dari satu dahan ke dahan lain, menjelajahi mahkota pohon seperti seorang penjaga rahasia hutan yang tidak pernah tidur. Sementara itu, tak jauh di bawah kanopi, puyuh kepala merah atau Hematorthix sanguiniceps menyusuri lantai hutan dengan hati-hati. Burung mungil yang pemalu ini menyatu sempurna dengan dedaunan yang gugur. Kepala merahnya seakan menjadi penanda bahwa kehidupan bawah hutan pun memiliki pesona tersendiri yang sering luput dari mata manusia. Tidak seperti saudara-saudaranya di atas pohon, ia hidup dalam keheningan dan ketakutan yang terus-menerus dari predator, dari perubahan alam, dari langkah kaki manusia. Perjalanan ini membawa kita menyusuri beragam lapisan ekosistem Kalimantan. Setiap burung yang kita temui bukan hanya bagian dari keindahan, tetapi juga penanda perubahan, indikator ekologi, dan sekaligus simbol dari keseimbangan yang mulai terganggu. Dan inilah yang akan kita telusuri lebih jauh, apa arti mereka bagi pulau ini, dan apa yang terjadi jika satu saja dari mereka hilang. Dalam bayang-bayang pepohonan besar yang menjulang, seekor toktor Kalimantan atau Carpococcyx radiceus melangkah tenang. Ia adalah burung darat dari keluarga kukuk, tetapi tanpa sayap kuat untuk terbang jauh. Bentuk tubuhnya kekar, kakinya kuat, dan sorot matanya tajam. Sebuah adaptasi yang sempurna untuk kehidupan tersembunyi di lantai hutan. Namun ketenangannya bukan tanpa alasan. Ia tahu, setiap suara dan gerakan dapat berarti bahaya. Burung ini menjadi pengingat bahwa Kalimantan bukan hanya surga bagi yang bersayap tinggi, tetapi juga bagi mereka yang memilih menyatu dengan tanah dan bayangan. Bersama puyuh kepala merah, mereka membentuk jaringan kehidupan yang saling terkait, sebuah ekosistem yang bergantung satu sama lain. Bahkan serpihan lumut dan dedaunan busuk yang mereka injak menjadi bagian penting dari daur ulang hutan. Sementara itu, dari kejauhan terdengar suara khas yang seperti dentingan kayu dipukul. Itu suara kangkareng hitam atau Anthracoceros malayanus, pemilik suara yang bisa menembus ketebalan hutan. Ia menyuarakan eksistensinya dengan percaya diri
seolah menantang langit Kalimantan yang tak pernah sama dari hari ke hari. Dalam sorot matanya, tersimpan intuisi rimba purba dan kisah tentang kerusakan yang perlahan menghampiri. Ada saat-saat di mana hutan Kalimantan seolah menahan napas. Di pagi hari yang lembab dan sepi, suara-suara khas burung endemik menjadi penanda kehidupan yang berjalan lambat namun pasti. Madi hijau kepala putih yang langka dan sulit ditemui muncul sekejap di balik rimbunan dedaunan. Tubuhnya tampak seperti bagian dari tanaman, dan kehadirannya nyaris tak terdeteksi jika kita tidak benar-benar diam. Namun justru dalam kesenyapan itulah kita menemukan interaksi kompleks antara spesies dan lingkungan. Tiong batu Kalimantan, misalnya, hidup dalam kelompok kecil dan sering terlihat menjelajah bersama, seperti komunitas kecil yang saling menjaga. Tidak hanya menjadi makhluk sosial, mereka juga berperan penting dalam penyebaran biji dan menjaga keseimbangan ekosistem, sebuah tugas yang tak terlihat namun vital. Saat satu spesies menyebarkan biji, lainnya menjaga lantai hutan dari serangga berlebih, dan yang lain lagi menjadi alarm alami dari kehadiran pemangsa. Burung-burung ini bekerja bersama tanpa perintah, tanpa pemimpin, tetapi menghasilkan sistem yang jauh lebih teratur dari yang bisa dibayangkan. Inilah simfoni Kalimantan. Tenang, nyaris tak terdengar, namun luar biasa kompleks dan berarti. Namun rimba tidak lagi sehening dulu. Deru mesin dari kejauhan, denting gergaji, dan asap yang mengepul dari ladang terbakar mulai menyusup ke dalam harmoni hutan. Burung-burung yang dulunya hidup tanpa gangguan kini harus beradaptasi atau mundur. Kepodang hitam mulai menghindari wilayah-wilayah yang telah dirambah, mencari celah di sisa-sisa hutan yang masih teduh dan sepi. Kangkareng hitam dengan wilayah jelajah yang luas mulai terlihat terbang lebih jauh dari biasanya, seolah mencari tempat baru yang masih bisa memberinya pohon tua untuk bersarang. Ia tidak hanya mencari makanan, tetapi juga mencari tempat untuk mempertahankan garis keturunannya. Dalam perjuangannya, kita bisa membaca pesan yang jelas. Habitat yang rusak adalah masa depan yang runtuh bagi mereka. Perjalanan kita belum selesai. Ini hanyalah permulaan dari kisah panjang tentang kehidupan yang berharga dan rapuh. Di balik suara dan warna, tersembunyi tantangan dan ancaman yang semakin nyata. Tapi sebelum kita memahami bagaimana menyelamatkan mereka, kita harus terlebih dahulu menyelami siapa mereka dan mengapa mereka begitu penting bagi hutan ini. Di lapisan tengah dan atas hutan, antara sulur dan cabang tua, kehidupan terus berdenyut tanpa terlihat. Tiong batu Kalimantan, dengan kepala merah menyala dan bulu hitam legam, bergerak gesit bersama koloninya. Mereka berkomunikasi dengan suara yang khas, saling memberi sinyal satu sama lain, menandakan ikatan sosial yang langka di antara burung hutan tropis. Sementara itu, Madi hijau kepala putih memilih untuk tetap sendiri, diam-diam menyusuri rimbunnya ranting. Warna hijaunya menyatu sempurna dengan dedaunan, menjadikannya hampir mustahil dikenali oleh predator ataupun peneliti. Keberadaannya seperti teka-teki hidup yang hanya bisa diselesaikan dengan kesabaran dan keberuntungan. Keunikan spesies ini menjadi bukti betapa evolusi bekerja secara eksklusif di Kalimantan. Tak jauh di balik kerimbunan, terdengar pekikan pelan kangkareng hitam. Suaranya nyaring namun melankolis, seolah membawa berita dari kejauhan. Ketiganya si sosial, si soliter, dan si pengawas langit, menciptakan lanskap kehidupan yang berlapis, seperti jaring yang saling menguatkan. Disinilah kehidupan Kalimantan menemukan titik keseimbangannya. Tak terlihat, tapi selalu saling terhubung. Langit Kalimantan pernah menjadi tempat bagi parade burung-burung eksotis
yang melintasi tajuk hutan. Tapi kini, suara bising mesin pembalak kian mengalahkan kicauan alam. Kangkaring hitam yang dulu terbang gagah di langit bebas, kini tampak resah. Pergerakannya lebih gelisah. Pohon-pohon besar yang biasa ia jadikan tempat bersarang semakin jarang ditemukan. Di bawahnya, puyuh kepala merah terlihat lebih jarang keluar dari semak. Ia mulai menunjukkan perubahan pola aktivitas, lebih banyak bersembunyi daripada mencari makan. Sementara itu, Dokter Kalimantan, si raja lantai hutan, menjadi semakin sulit diamati. Banyak yang percaya populasinya menurun, bukan karena kepunahan alami, tetapi karena tekanan aktivitas manusia yang terus meningkat. Kepodang hitam pun tidak luput dari dampak. Dengan kebiasaan hidupnya yang lebih soliter dan spesifik terhadap jenis habitat, setiap pohon yang tumbang bisa berarti hilangnya tempat hidup. Maka dari itu, semua spesies ini, yang seolah hidup di tingkat ekosistem yang berbeda, sesungguhnya tengah menghadapi ancaman yang sama. Hilangnya rumah mereka secara perlahan tapi pasti. Hutan Kalimantan tidak pernah benar-benar sunyi. Bahkan keheningan pun memiliki iramanya sendiri. Desiran angin, bisikan serangga, dan kicauan samar dari kejauhan. Namun kini, ada jenis kesunyian baru yang mencekam. Hilangnya suara yang seharusnya ada. Ketika suara tiung batu Kalimantan tak terdengar di area-area tertentu, itu bukan pertanda ketenangan, melainkan alarm yang tak terdengar. Begitu pula dengan hilangnya pekikan kangkareng di petak-petak hutan yang telah ditebangi. Bahkan madi hijau kepala putih yang sangat jarang muncul ke permukaan, mulai tidak lagi ditemukan di beberapa kawasan konservasi. Para peneliti menyadari, perubahan suara di hutan bisa menjadi penanda awal dari ketidakseimbangan ekosistem yang lebih luas. Puyuh kepala merah dan Dokter Kalimantan, dengan kehidupan yang sangat bergantung pada struktur lantai hutan, merasakan dampaknya lebih dulu. Mereka kehilangan tempat berkembang biak, kehilangan naungan dari pemangsa, dan pada akhirnya kehilangan kesempatan untuk bertahan. Di tengah keheningan ini, Kalimantan berteriak, tanpa kata, tanpa suara, meminta untuk diperhatikan. Di tengah himpitan modernisasi, kehidupan burung endemik Kalimantan tetap bertahan dalam senyap. Dokter Kalimantan, misalnya, dikenal lebih karena misterinya daripada kebiasaannya. Sedikit yang diketahui tentang kebiasaan reproduksinya, jalur jelajahnya, bahkan jumlah populasinya. Ia menjadi simbol dari sesuatu yang pernah ada tapi nyaris tak pernah disaksikan. Begitu pula dengan madi hijau kepala putih. Kecantikannya yang sempat jadi perbincangan kolektor burung eksotis justru membuatnya menjadi incaran. Ia mungkin tidak sering tertangkap kamera, tapi jejak kehilangan populasinya mulai terasa di kawasan yang sebelumnya menjadi habitat utama. Sementara tiung batu Kalimantan, burung sosial yang bergantung pada kelompok, perlahan kehilangan anggotanya satu demi satu. Kehilangan satu individu mungkin tak terasa, tapi kehilangan satu koloni, itu adalah kehilangan memori, kehilangan hubungan sosial, dan kehilangan fungsi ekologis. Dalam sunyi, para pengembara ini seperti puing-puing peninggalan sejarah evolusi yang ditinggalkan zaman. Kita hanya bisa menebak berapa lama mereka akan bertahan, jika masih bisa bertahan. Kepodang hitam, yang dahulu hidup dalam sejuk dan sunyi hutan perawan, kini hidup di batas antara bertahan dan punah. Populasinya yang kecil dan habitatnya yang kian mengecil, membuatnya berada dalam kategori spesies sangat rentan. Burung yang seharusnya terbang dengan tenang di antara pepohonan tropis itu kini lebih banyak berpindah tempat, seperti pengungsi di rumahnya sendiri. Sementara kangkareng hitam mulai kehilangan fungsi alaminya sebagai penjaga hutan. Ia yang dulu membantu menyebarkan biji dari pohon ke pohon kini jarang terlihat melakukan perannya. Madi hijau kepala putih dengan pola hidupnya yang tersembunyi
bisa saja hilang tanpa sempat kita sadari. Seperti hantu hijau yang datang dan pergi tanpa jejak. Semua spesies ini kini berada di batas yang tidak terlihat di antara keberadaan dan ketiadaan. Dan ketika satu saja dari mereka menghilang, dampaknya bukan hanya soal kehilangan estetika, tetapi juga tentang kerusakan besar yang tak langsung terasa. Mereka bukan hanya burung, mereka adalah penjaga terakhir dari keseimbangan hutan Kalimantan. Sebagian dari kita hanya melihat hutan Kalimantan sebagai hamparan hijau yang luas. Namun bagi burung-burung seperti kangkareng hitam, setiap celah kanopi adalah jalur kehidupan. Ia bukan hanya pengamat langit, tetapi juga penjelajah waktu, menyaksikan perubahan lanskap yang semakin cepat. Ia terbang melintasi sejarah, dari masa kala manusia hanya pengunjung, hingga kini menjadi penguasa yang memutus urat nadi hutan. Di lapisan bawah, Toktor Kalimantan merayap dalam diam. Matanya tajam mengawasi setiap gerakan di antara serasah, tapi ia tak bisa berbuat banyak ketika rumahnya dirampas oleh alat berat. Di sisi lain, Tiong Batu Kalimantan mulai tampak lebih berani masuk ke wilayah-wilayah tepian hutan, mencoba bertahan di ekosistem yang mulai bergeser. Keberanian ini bukan pilihan, melainkan keterpaksaan. Madi hijau kepala putih, dengan wajah polos dan sorot mata yang lembut, tetap tersembunyi. Namun bagi para pengamat burung, ia kini menjadi legenda hidup, makhluk yang mungkin ada, mungkin tidak. Ia dan teman-temannya seakan menantang manusia untuk menyadari satu hal. Hutan tidak sekedar ruang hijau, melainkan sistem rumit yang tak bisa dipisah dari makhluk-makhluk mungil ini. Di antara akar-akar pohon besar, puyuh kepala merah meletakkan generasinya. Telur-telur mungil yang tersembunyi di balik daun gugur adalah harapan terakhir bagi spesies yang nyaris tak terlihat ini. Ia tidak menulis sejarah dengan kata-kata, tapi dengan jejak-jejak halus di tanah, dan ritme alami kehidupannya yang nyaris tak berubah sejak ratusan tahun lalu. Kepodang hitam juga menyusun warisannya, dengan nyanyian yang hanya dipahami oleh pasangannya, dan sarang yang tersembunyi jauh di ujung ranting. Tak banyak yang mengenalnya, bahkan ilmuwan pun jarang mencatat kebiasaannya secara lengkap. Tapi burung ini tetap hidup, tetap bernyanyi, sebagai bagian dari warisan tak tertulis yang dimiliki Kalimantan. Ketika manusia bicara tentang warisan budaya dan peradaban, jarang yang menyebut burung-burung seperti Tiong Batu Kalimantan atau madi hijau kepala putih. Padahal mereka adalah bagian dari cerita besar tentang isolasi, adaptasi, dan keunikan evolusi di sebuah pulau yang dulu dijaga oleh waktu dan kini diusik oleh keserakahan. Senja di hutan Kalimantan selalu datang dengan pelan. Cahaya menipis di antara rimbun, suhu turun perlahan, dan suara mulai berubah. Tapi akhir-akhir ini, senja itu datang lebih cepat dari seharusnya. Bukan karena matahari, tetapi karena burung-burung yang mulai menghilang. Tak terdengar lagi seruan si kangkareng dari jauh atau bisikan lembut dari puyuh kepala merah di semak bawah. Tiong Batu Kalimantan yang biasanya aktif di pagi dan sore hari mulai mengubah ritme harian. Ia menyesuaikan diri dengan kebisingan yang tidak berasal dari alam. Suara gergaji, motor trail, dan langkah manusia yang terlalu dalam masuk ke jantung hutan. Burung-burung ini tidak mati. Belum, tapi mereka mengubah diri untuk bertahan. Dan perubahan itu adalah pertanda bahaya. Madi hijau kepala putih yang pemalu pun seolah membaca waktu yang semakin terbatas. Ia tak lagi terlihat di tempat-tempat lama. Para peneliti yang dulu bisa merekam kicauannya, kini pulang dengan alat perekam kosong. Saat burung-burung mulai diam, bukan karena mereka tak ada suara, tapi karena dunia kita terlalu gaduh untuk mendengarkannya.
Burung bukan sekedar penghuni hutan, mereka penjaga. Kang Kareng Hitam menjaga regenerasi pepohonan dengan menyebarkan biji dari buah-buahan yang ia makan. Tiong Batu Kalimantan membantu mengendalikan populasi serangga. Bahkan Doktor Kalimantan, meskipun misterius, memakan invertebrata tanah yang berperan dalam daur ulang organik hutan. Namun para penjaga ini bekerja tanpa penghargaan. Mereka bukan bagian dari sistem ekonomi manusia, tidak menghasilkan profit langsung. Maka ketika mereka menghilang, seringkali tak ada yang peduli. Padahal ketidakhadiran mereka berarti ekosistem lumpuh pelan-pelan, ibarat mesin raksasa yang kehilangan baut-baut kecilnya. Kepodang hitam dan puyuh kepala merah juga memiliki peran masing-masing. Dari menjaga kesuburan tanah hingga menjadi bagian penting dari rantai makanan. Mereka tidak butuh tepuk tangan, tapi kita sebagai pewaris hutan wajib memahami bahwa mereka bukan sekedar burung. Mereka adalah elemen hidup yang menopang Kalimantan secara utuh dan diam-diam. Kini, kita berdiri di ambang. Di satu sisi, ada harapan lewat upaya konservasi, pemetaan ekosistem penting, dan kesadaran masyarakat lokal. Di sisi lain, ada kenyataan pahit. Angka populasi menurun, habitat terfragmentasi, dan beberapa spesies bahkan belum sempat dipelajari secara menyeluruh sebelum mereka menghilang. Puyuh kepala merah dan Doktor Kalimantan menjadi contoh spesies yang paling sulit dipantau. Mereka bisa saja masih bertahan di kantong-kantong hutan yang belum terjamah, atau bisa jadi sudah punah secara fungsional. Tiong Batu Kalimantan dan madi hijau kepala putih pun nasibnya tak jauh berbeda. Tinggal secuil di antara bentangan yang dulu luas. Namun meskipun harapan tampak tipis, itu bukan berarti habis. Setiap individu yang tersisa, setiap sarang yang bertahan, setiap kicau yang masih terdengar adalah kesempatan untuk memperbaiki. Bukan untuk nostalgia, tetapi untuk masa depan. Kalimantan yang hidup, yang tetap bernyanyi lewat 6 burung endemiknya yang luar biasa. Tidak semua cerita berakhir tragis. Sebagian justru dimulai dari kesadaran. Di beberapa wilayah Kalimantan yang masih alami, Kang Kareng Hitam masih terbang bebas. Ia menjadi simbol bahwa kehidupan belum sepenuhnya padam. Di balik dedaunan tinggi, ia mengawasi, menyebar benih, dan mengumandangkan kehadirannya lewat suara yang khas. Demikian pula dengan madi hijau kepala putih. Di pegunungan terpencil, para peneliti sesekali masih mendengar nyanyiannya, laksana hantu hijau yang mengintip dari balik kabut. Ia bukan mitos, bukan dongeng. Ia nyata, tapi berada dalam dimensi alam yang kini makin sulit dijangkau. Upaya menjaga kawasan-kawasan ini bukan hanya pelestarian ekosistem, tetapi perlindungan terhadap sebuah keajaiban hidup. Di tanah, puyuh kepala merah mungkin masih berlarian di antara semak basah. Ia tak bersuara keras, tak berkilau terang, namun keberadaannya mencerminkan kekayaan tersembunyi Kalimantan. Setiap semak yang tidak dibabat, setiap tanah yang tak digusur adalah ruang yang memungkinkan kehidupan tetap berlanjut. Bukan hanya bagi burung, tetapi juga bagi harapan. Kepedulian tak lahir dari ketakutan, ia lahir dari pengetahuan. Tiong Batu Kalimantan dulunya dianggap misterius, kini mulai dikenali lewat citra kamera jebak dan riset mikrohabitat. Data yang dulu tak tersedia, kini mengisi lembar-lembar laporan konservasi. Pengetahuan ini adalah senjata paling tajam dalam menyelamatkan mereka dari jurang kepunahan. Kepodang hitam pun mulai masuk dalam daftar spesies prioritas untuk dilindungi. Suaranya yang khas dan penampilannya yang gelap elegan menjadi indikator penting bagi kesehatan ekosistem hutan dataran rendah. Para peneliti mulai menyadari bahwa burung seperti ini bukan hanya ornamen eksotis, tapi representasi nyata dari keseimbangan hayati.
Di kampung-kampung sekitar hutan, anak-anak mulai diajarkan mengenali burung-burung lokal. Murid-murid kecil yang dulu hanya tahu tokoh kartun kini menyebut nama Madi Hijau atau Doktor Kalimantan dengan bangga. Pengetahuan ini kecil, tapi menjadi dasar kuat untuk sebuah perlawanan tanpa kekerasan. Menjaga tanah air mereka sendiri melalui suara, warna, dan jejak burung-burung endemik. Bayangkan suatu pagi di Kalimantan tanpa suara kangkareng, tanpa seruan lantang dari tiung batu, tanpa getar samar dari kepodang hitam. Sunyi itu bukan ketenangan, melainkan pertanda sesuatu yang hilang. Setiap spesies membawa iramanya sendiri, dan hutan Kalimantan adalah orkestra kehidupan yang tak bisa dimainkan setengah-setengah. Puyuh kepala merah mungkin tak pernah mengeluarkan suara nyaring. Tapi langkah kakinya, ketukan paruhnya di tanah, adalah bagian dari simfoni itu. Ketika Doktor Kalimantan memecah keheningan dengan pekikan tajam, ia bukan sedang mengganggu, tapi menyampaikan pesan dari kedalaman zaman. Aku masih ada, tapi sampai kapan? Kicau Madi Hijau kepala putih yang menyentuh itu tidak sekedar hiburan. Ia adalah pengikat antara manusia dan alam, antara keindahan dan tanggung jawab. Selama suara mereka masih terdengar, masih ada waktu. Tapi waktu tak menunggu mereka. Dan ketika suara terakhir menghilang, kita akan tahu betapa mahalnya kehilangan itu. Tidak semua takdir harus diterima. Di beberapa daerah, masyarakat lokal dan LSM mulai bergerak menulis ulang cerita. Kawasan konservasi diperluas, hutan adat diperkuat, dan pembalakan liar ditekan. Dalam perubahan itu, burung-burung endemik mulai mendapatkan tempatnya kembali, bukan sebagai simbol, tapi sebagai penghuni sah. Doktor Kalimantan yang dulu dianggap hilang, mulai terlihat kembali di kawasan dengan akses terbatas. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kerja yang konsisten. Demikian pula kangkareng hitam yang menjadi indikator suksesnya restorasi ekosistem. Ketika mereka kembali, itu artinya hutan juga sedang sembuh. Madi Hijau kepala putih dan tiung batu Kalimantan, dua ikon keunikan genetika pulau ini, menjadi pusat perhatian dalam peta konservasi baru Kalimantan. Kita tidak hanya menjaga burung, tapi seluruh narasi alam yang mereka wakili tentang isolasi, evolusi, adaptasi, dan keajaiban. Dan dalam cerita itu, kita bukan sekedar penonton, tapi penulis ulang sejarah. Di sepanjang bentang alam Kalimantan yang memukau, kita telah menapaki jejak burung endemik yang tidak hanya mempesona, tetapi juga menjadi simbol dari sebuah sistem kehidupan yang nyaris tak tergantikan. Dari nyanyian lembut Madi Hijau kepala putih yang tersembunyi di pegunungan lembab, hingga denting suara tiung batu Kalimantan yang seperti gema dari dunia purba. Semua burung ini bercerita tentang keunikan, kesendirian, dan ketahanan. Mereka bukan sekedar satwa liar. Kepodang hitam dengan kilau gelapnya, puyuh kepala merah yang malu-malu di bawah semak, Doktor Kalimantan yang misterius di antara belukar hutan, hingga kangkareng hitam yang menjelajah dari pohon ke pohon. Mereka adalah penjaga ekosistem, pembawa benih, pemangsa serangga, dan penanda bahwa hutan masih hidup. Tanpa mereka, hutan Kalimantan kehilangan nadinya, dan kita kehilangan bagian dari diri kita sendiri sebagai manusia yang lahir dari alam. Inilah saatnya kita mendengar suara yang jarang terdengar. Bukan karena mereka bisu, tapi karena kita terlalu lama diam. Karena di antara riuhnya dunia, Kalimantan masih menyisakan nyanyian terakhir yang menunggu kita untuk menjaganya. Dan mungkin di antara dahan sunyi yang belum disentuh manusia, seekor Madi Hijau kepala putih masih bernyanyi, menunggu dunia untuk mendengar.